Shalom, buat yang di ruangan, buat yang ada di aplikasi Zoom, mari kita sama-sama memperhatikan renungan pada kesempatan ini. Dan saya beri judulnya Bergembiralah karena Tuhan. Dari Mazmur 37, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mau memastikan dulu kalau jemaat yang ada menggunakan aplikasi Zoom mendengar suara saya dengan jelas. Ya, boleh angkat tangannya. Jelas gak dengarnya? Jelas ya? Dengar ya? Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jemaat Tuhan, orang yang terberkati pasti berbahagia sekalipun mengalami banyak masalah, tekanan, dan menarik adalah sungguh Alkitab penuh dengan banyak paradoks. Ya, kalau di dalam tata bahasa disebut paradoks itu terbolak-balik. Ya, dimana dunia berkata berbahagia itu seperti ini, tapi Yesus bilang tidak, berbahagia itu yang seperti ini. Kalau saya mungkin bisa meringkas paradoks yang Yesus ajarkan, kurang lebih begini. Beruntunglah orang yang tidak beruntung. Nah, itu paradoksnya, ya, bahwa ada banyak hal yang dunia katakan harusnya begini, tapi Yesus sampaikannya justru berbeda. Nah, disebut orang yang terberkati pasti berbahagia, sekalipun mengalami banyak masalah, menanggung banyak penderitaan. Hal itu bisa terjadi karena banyak orang mendapat pemahaman, sebuah pencahayaan mungkin istilahnya, revelation dari setiap penderitaan dengan harapan di masa mendatang. Lalu kemudian jaminan yang sudah dijanjikan, namun lebih dari sekedar itu, bergembira dengan bersukacita dalam teks Yahudi, dalam teks bahasa Ibrani itu sama, ya, punya pengertian makna yang serupa. Namun menariknya adalah berbeda dari pemahaman Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana hanya tentang sikap yang eksternal, ya, meluap-luap di dalam sesuatu yang menyenangkan. Nah, sesungguhnya bergembira dan bersukacita itu karena satu hal yang sama, ya, dan ini berguna. Tertulis di Amsal dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini suatu ungkapan yang sangat dapat dibuktikan dengan ilmu kesehatan, ya. Ya, sama-sama sore ini di aplikasi kita ada Dr. Ingrid juga di sini, ya. Kayaknya masih menyimak juga dalam ibadah kita. Koreksi saya ya, tapi jangan lagi khotbah, koreksi saya setelah khotbah, ya. Ini datanya dari yang saya baca bahwa ada dua jenis sumsum tulang. Yang pertama adalah sumsum merah, yang kedua adalah sumsum kuning. Tadi saya katakan koreksinya di belakang. Saya nggak tahu kalau ada sumsum hijau, ya. Tapi ini dari data yang ada dua jenis sumsum tulang. Karena satu ungkapan yang dapat dibuktikan dengan ilmu kesehatan atau kedokteran bahwa kesedihan atau semangat yang patah mengeringkan tulang.
di mana sumsum tubuh manusia berada dalam tulang tersebut menjadi kering sehingga tidak dapat menghasilkan sel-sel darah. Di mana sumsum merah dikenal sebagai jaringan myeloid. Sel darah merah, kepingan darah, sebagian besar sel darah putih dihasilkan dari sumsum merah. Lalu kemudian yang kedua dari sumsum kuning itu menghasilkan sel darah putih dan warnanya ditimbulkan oleh sel-sel lemak yang banyak dikandungnya. Dengan demikian, yang sering kali disebut sebagai kanker darah yaitu leukemia. Penyakit ini merupakan jenis kanker yang terjadi akibat tumbuhnya sel abnormal dalam darah yang kemudian menyerang sel-sel darah putih. Saya sampaikan tadi di awal, sukacita dan bergembira di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu kepada sikap yang datang dari eksternal. Sementara Alkitab berbicara berbeda, bahwa kamu ketawa belum tentu kamu sukacita. Tapi orang yang bersukacita bisa tertawa. Bisa paham ya? Orang yang bersukacita, dia tersenyum. Tapi tidak semua orang yang tersenyum itu bersukacita. Karena yang sakit jiwa di pinggir jalan juga bisa senyum-senyum sendiri. Ya. Psycho juga bisa senyum-senyum sendiri. Karena itu, sukacita yang sesungguhnya adalah sifat hati. Dapat memberikan pengaruh baik pada seluruh tubuh. Nah, di mana sukacita akhirnya menjadi kualitas watak, bukan melulu perasaan hati. Nah, di tampilan kita yang ada di InFocus kesempatan ini, yang di aplikasi bisa lihat, ya, buat yang di record di YouTube ya Anda bisa ikuti aja. Ya, di mana apa yang dilakukan orang yang bergembira karena Tuhan dan apa akibatnya. Ya, catatannya kurang lebih di sana begini. Bergembira karena Tuhan itu nggak marah karena orang yang berbuat jahat. Yang bergembira karena Tuhan itu nggak iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya. Lalu kemudian berbahagia karena Tuhan itu tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang sementara. Dan bergembira karena Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Bergembira karena Tuhan itu melakukan yang baik. Lalu kemudian bergembira karena Tuhan itu disebut diamlah di negeri. Ini bicara tentang ketekunan di mana Tuhan taruh dia ada di situ. Ya. Lalu kemudian berlakulah setia. Di mana bergembira karena Tuhan itu produktif. Ya. Bergembira karena Tuhan itu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, akibatnya adalah ya, di sana ada 4 hal disebutkan bahwa Tuhan akan bertindak. Dia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, coba selanjutnya. Ya, betul yang ini. Dia akan munculkan kebenaranmu seperti terang. Dia akan munculkan hakmu seperti siang. Nah, 5 hal saja dalam renungan saya dalam kesempatan ini. Karena bergembiralah karena Tuhan. Itu artinya ada bergembira karena yang bukan Tuhan. Begitu dong. Ya. Kalau kamu bergembira yang bukan Tuhan, maka kamu gak bisa terima apa yang diinginkan hatimu. Kalau kamu bergembira yang bukan karena Tuhan, maka kamu gak akan lihat Tuhan bertindak. Lalu kemudian bergembira bukan karena Tuhan, itu ada. Itu nyata. Makanya coba yang di ini dibantu dulu, yang di Zoom-nya dibantu dulu. Ya. Yang pertama, ya, jangan pernah mencari kegembiraan di luar Tuhan. Karena kegembiraan di luar Tuhan itu gak bisa bertahan. Masing-masing kita punya cara untuk mencari kegembiraan. Setiap orang itu punya
cara-cara yang natural untuk mencari kegembiraan. Ya. Macam-macam polanya. Yang mana kegembiraan yang dari luar itu kita tidak mampu mengalaminya terus-menerus. Karena kegembiraan yang dari luar itu berasal dari apa yang kita ciptakan. Mempercayai Tuhan sebagai Tuhan berbeda dengan mempercayai Tuhan yang kita ciptakan sebagai Tuhan. Maka dari itu, untuk bergembira karena Tuhan, ya jangan pernah mencari kegembiraan di luar Tuhan. Anda mau cari teman yang bikin Anda gembira, ya. Kamu mau cari kegiatan yang bikin kamu gembira. Ada banyak hal-hal yang eksternal yang kita bisa ciptakan, ya. Tapi yang jelas kalau bicara tentang kegembiraan dan sukacita yang terkait dengan yang namanya hati, ada bagian yang memang kita yang harus bertanggung jawab. Karena contohnya menjaga hati saja itu bukan tanggung jawab Tuhan kan. Menjaga hati itu tanggung jawab kita, ya. Kalau mau di-create suasana bisa, itu akal-akalan, ya. Saya punya hobi baru, pelihara ikan-ikan predator. Nah, ikan-ikan predator itu kalau mau ditambah atau masukkan ikan yang baru, maka kita harus buat sebuah kegembiraan baru dalam akuarium. Jadi sebelum masukin warga baru, kita kasih makan dia kenyang. Dan ketika masukkan warga yang baru, mereka harus dalam keadaan pesta pora. Jadi ketika lagi pesta pora makan banyak, masukin yang baru. Mereka nggak sadar. Ya. Kalau masih lapar dimasukin, ya kemarin kejadian. Rupanya belum terlalu kenyang, ya. Semua lagi dalam keadaan tenang, tidak ada pesta pora. Saya masukkan ikan pesanannya Ben, ya. Impor dari Amazon, piranha, ya. Ketika piranhanya masuk, nggak ada berapa menit, langsung diserang oleh ikan jenisnya spatula. Ya, nanti bisa lihat ada di Google. Spatula itu kayak buaya. Ya. Dia buka mukanya, mulutnya, langsung dia terkam si piranha. Cuman dasarnya spatula ketemu pembunuh kecil, biar kecil tetap pembunuh ini. Ya. Jadi kecil-kecil predator kan galak juga. Saya lihat waktu dia tangkap itu, ya udahlah pasrah lah, baru masuk ikan udah dimakan. Tapi saya lihat setengah menit dia bergerak terus, 1 menit dia bergerak terus. Wah, waktu saya lihat si ikan piranha bergerak terus, saya ambil keputusan untuk bantu piranha keluar dari mulut spatula. Ya, jadi saya ambil lidi, masukin di pangkal mulutnya spatula. Nah, spatulanya marah, karena marah dia berontak, akhirnya lepas itu piranha. Ya itu suasana eksternal ya yang bisa diciptakan sehingga si ikan-ikan lama lupa kalau ada yang baru masuk gitu loh. Nah, yang disebut dengan kegembiraan yang bukan dari Tuhan itu begitu. Ya, di mana Anda dan saya menipu diri untuk membuat sesuatu yang berbau euforia untuk menjadikan Anda sendiri lupa akan sesuatu yang mungkin sedang menekanmu, ya, yang membuat kamu susah dalam pikiran dan perasaan, dan akhirnya ketika fase euforianya berakhir, kamu susah lagi. Ya. Karena itu kenapa harus bergembiralah karena Tuhan? Karena yang bukan dari Tuhan, kegembiraan yang bukan karena Tuhan. Ya, jadi rupanya bergembira itu bukan karena apa, tapi bergembira itu karena siapa. Ya. Kalau kamu bergembira karena berkat Tuhan, nggak bisa bertahan. Tapi kalau bergembiranya karena Tuhan, nah itu bisa bertahan, kamu punya kekuatan. Nah, yang kedua, bergembiralah karena Tuhan. Jaminan sukacita bukan pada perubahan keadaan. Ya, saya pernah
membuat sebuah statement begini. Paksa diri bersukacita, jangan bersukacita dengan terpaksa. Nah, statement ini hasil dari saya meringkas pola pikir yang Tuhan taruh di dalam seorang nabi bernama Habakuk. Ya. Yang mana 1-2 ayatnya kemudian dijadikan lirik lagu pujian. Ya. Dimana sekalipun pohon ara, pohon anggur, dan lain sebagainya, tapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Gitulah kurang lebih liriknya ya. Liriknya demikian. Dimana setelah ringkasan statement itu, saya sempat lanjutkan statement yang berikutnya begini. Kita nggak bisa tunggu situasi berubah menjadi baik baru kita bersuka cita. Sampai di sini bagus ya statementnya ya. Lalu kemudian saya lanjutkan kalimatnya. Kita bersuka cita dulu, baru kita akan lihat keadaan itu berubah. Ternyata dalam perjalanan waktu semakin dalam, dari yang kemarin saya kenal Tuhan lagi hari ini, saya kenal Tuhan lagi besok. Akhirnya mulai berbeda pendapat saya, bahwa kita bergembira karena Tuhan tidak menjadi sebuah jaminan keadaan akan berubah. Ya. Tapi rupanya kita yang bergembira karena Tuhan akan dapat jaminan kekuatan diri karena dikuasai Tuhan. Jadi baiklah kita yang memutuskan untuk bersuka cita itu, Anda nggak dijamin keadaannya berubah, tapi terjamin Anda kuat. Ya, karena rupanya situasi dan keadaan tidak menjadi fokus Tuhan, tetapi Anda dan saya lah yang menjadi fokus Tuhan. Ya, karena itu mari bergembira karena Tuhan. Karena jaminan sukacita bukan pada perubahan keadaan. Keadaan berubah, tapi Anda dan saya bergembira bukan karena siapa, tapi karena apa, nggak mungkin bertahan juga. Mereka-mereka yang menantikan keadaan berubah berarti kan faktornya apa, bukan siapa. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan. Bagaimana? Sampai tidak ada apapun yang mempengaruhi perasaanmu selain Tuhan. Ini bergembira karena Tuhan. Ya. Sampai di mana? Sampai tidak ada apapun yang mempengaruhi perasaanmu selain Tuhan. Ini dahsyat. Kalau cuman limitnya tinggal Tuhan saja yang memberi pengaruh pada perasaan Anda dan saya, maka mau perkara besar, perkara kecil, nggak ada yang bisa bikin kau goyah. Ya. Lagi-lagi, kenapa nggak bertahan? Kenapa gampang goyah? Karena kita ini bergembiranya karena apa sih? Bukan karena siapa. Ya. Kalau karena apa itu akan berakhir. Kalau karena siapa, pastikan siapanya itu Tuhan. Karena kalau siapanya itu manusia, tidak ada manusia yang tidak punya potensi membuat Anda dan saya kecewa. Ya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya, akan ada ketemu kematian, lanjutnya baru hidup kekal. Nah, bisa bayangkan dong kalau Anda bergembira karena siapa, yang siapanya itu adalah manusia. Sahabat yang selalu bikin Anda tertawa, satu hari mati dia. Ya, mati juga rasamu. Mau sampai mana? Ya, karena itu bergembira karena Tuhan itu sampai di batas apa? Sampai nggak ada apapun yang mempengaruhi perasaan kita selain Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, bergembira karena Tuhan adalah keseluruhan diri yang dikuasai Tuhan. Ya, saya ulangi, keseluruhan diri yang dikuasai Tuhan. Bicara tubuh dikuasai, jiwa dikuasai, sampai roh kita dikuasai. Dan ini yang membuat Tuhan itu bertindak atas hidup seseorang, bukan karena orangnya hebat, tapi karena orang itu membuka, mempersembahkan seluruh dirinya untuk dikuasai Tuhan. Makanya tadi Daud bilang, bergembira karena Tuhan, Dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu.
Ini ayat kalau dikonsumsi oleh orang take it for granted susah. Gua kalau begitu mau nyanyi jingkrak-jingkrak aja supaya Tuhan senang. Kalau Tuhan senang nanti gua minta apa Tuhan kasih. Padahal bergembira karena Tuhan itu, Anda dan saya nggak bisa main drama untuk ayat ini. Nggak bisa pura-pura sukacita, nggak bisa pura-pura sorak-sorai, nggak bisa Anda cari muka kepada Tuhan. Ya. Yang jelas, ketika seseorang secara keseluruhan diri dikuasai Tuhan, maka hatinya kan juga dikuasai Tuhan. Benar nggak? Kalau hati Anda dan saya dikuasai Tuhan, berarti yang kamu pengen kan itu yang Tuhan pengen juga. Kalau apa yang Tuhan pengen itu yang kamu pengen juga, ya nggak mungkin dong Tuhan nggak approve kan. Tuhan ACC, pasti dia bertindak. Ya. Nah yang terakhir, bergembiralah karena Tuhan. Kenapa? Karena bagian terbaik dalam hidup kita ini hanya terjadi kalau kebenarannya itu muncul dalam hidup kita. Bohong kalau kita ini gembiranya karena Tuhan tapi gak suka firman. Ngibul kalau kita gembira karena Tuhan tapi gak lakukan yang Dia perintah. Harusnya hal-hal menyenangkan tentang Tuhan adalah seluruhnya tentangnya. Gak hanya tentang apa yang Dia janji, tapi juga tentang apa yang Dia perintah. Tuhan tidak perlu kamu klaim janjinya, karena Tuhan gak pelupa, kita yang pelupa. Ya. Kita yang gampang berubah arah. Karena itu, mulai hari ini, jangan lagi bergembira karena apa, tapi bergembira karena siapa. Dan pastikan siapa itu adalah Tuhan. Ya. Anda yang menikah, Anda yang bersahabat, ya. Pasanganmu adalah yang paling berpotensi untuk membuat Anda susah hati, tawar hati, kecewa. Karena memang manusia bisa berubah dan bisa berubah-ubah. Ya. Ya, kalau berubah menjadi baik, puji Tuhan. Kalau berubah-ubah ini kan juga repot juga. Ya. Dan cuma Tuhan yang tidak berubah kan. Karena itu mari bergembiralah karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.